Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel The Way I Think 001. Oke, jadi di episode keempat pada hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang paling sering terungkap di dalam hati yang paling dalam. Dimana pertanyaan itu adalah kapan saat yang paling tepat untuk memulai sesuatu. Jadi untuk membahas hal ini, saya akan menggunakan pengalaman saya pribadi aja. Jadi saya punya cita-cita untuk membuat video ini, video yang isinya mendokumentasikan saya punya mindset, saya punya pedoman hidup, saya punya pandangan hidup pada saat ini. Itu menurut saya adalah sesuatu yang asik ketika kita di masa depan melihat lagi pola pikir saya yang di masa lalu itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat saya, itu menjadi sebuah hobi yang asik gitu loh. Coba saya bayangkan misalnya ketika dulu saya SMA, ketika saya sekolah, SMA, kuliah, dan lain sebagainya, ketika saya membuat hal-hal seperti ini, dan saat ini, berapa tahun kemudian, saya melihat, ya ampun, dulu ternyata pola pikirku seperti ini. Makanya kan saya bilang dari awal, dari episode pertama, terlepas dari pandangan saya maupun mindset saya ini benar atau salah, itu dipikir nanti lah. Yang penting kan kita berbincang-bincang dulu, berkomunikasi dulu. Dengan kalian lihat video ini pun juga saya membuka kesempatan untuk kalian semua bisa berkomunikasi dengan saya dengan cara komen di bawah, seperti itu. Jadi dulunya saya sudah mau bikin video ini sejak lama, tapi selalu tertunda karena adanya dalih atau alasan. Jadi ketika dulu pertama kali saya merintis usaha kopi, saya pun ingin mengabadikannya, kepengen membuat video seperti ini, tapi selalu alasannya apa? Nantilah kan kita masih merintis, ya kan? Itu berbicara dalam hati loh ya. Nantilah kan sekarang masih merintis, masih membutuhkan waktu, tenaga, tercurah pikiran, jiwa dan raga semuanya. Nggak usah nyabang-nyabang dulu lah, nanti tidak fokus ya. Begitulah akhirnya alasan satu keluar. Lalu kemarin ketika masih tahun lalu lah ya, ketika tahun lalu kita bikin live goal kan, bikin live goal di awal-awal tahun. Wih, tahun ini saya mau buat video nih, tahun ini tak tekati nih mau buat video nih. Tahun lalu saya mau buat video, akhirnya ngomongnya apa? Waduh, tapi bisnis lagi lumayan ini. Kita lagi berusaha mengembangkan, pengen jualan kopi di kota-kota lain, pengen jual kopi di pulau-pulau lain. Jadi akhirnya tertunda lagi dengan berbagai macam alasan. Saat ini pun ketika kondisi ekonomi lagi sepi, kan kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19 ya toh. Jadi ekonomi ketika sepi pun saya berusaha memacu diri saya sendiri lagi untuk ayo rek, bikin video saya kiki wayahe, mumpung omset juga nggak terlalu bagus. Nah, jadi produksi juga menurun, kegiatan juga nggak terlalu sibuk kan. Jadi kenapa nggak memulai sesuatu yang positif seperti ini? Pikiran, tapi keluar lagi kata-kata dalam hati. Tapi kan sekarang kalau bisnis lagi sepi, mood lagi nggak bagus. Kalau mood lagi gak bagus, nanti mukanya ketika dibikin video bad mood. Ya kan, dibikin video mukanya gak bisa tersenyum. Memang saya bukan mau bikin video lucu-lucuan, jadi saya gak usah senyum-senyum harusnya. Tapi itulah yang namanya dalih, itulah yang namanya alasan. Oke? Bahkan satu alasan yang paling bodoh yang keluar dari hati saya adalah, saiki rambutmu gondrong, rambutku gimbal ya toh. Salon langgananmu kan tutup kena pandemi COVID-19 ya toh. Kenapa kamu gak mau tunggu salonmu buka dulu? Kenapa nggak mau tunggu setelah rambutmu potong rapi sih, baru kamu bikin video? Akhirnya setelah itu saya berdiskusi dalam hati, alah mau rambutku gimbal, mau kribo, mau apa segala macam. Yang penting kan saya tidak mengucapkan kebencian. Yang saya ucapkan adalah sesuatu yang saya alami sendiri dan bisa tujuannya untuk berbagi dengan teman-teman dan mengabadikan untuk diri saya sendiri di masa depan. Kan jadi itu sesuatu yang simpel seharusnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi adalah kapan saat yang tepat untuk memulai sesuatu, itu tidak akan pernah ada saat yang tepat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau memulai itu sekarang, akan keluar alasan. Alasannya, oh tapi kan begini, oh tapi kan begitu, oh tapi kan begini, tapi kan begitu. Kita tunda sampai besok pun, besok akan keluar alasan baru. Kita tunda sampai 1 minggu pun, minggu depan akan keluar alasan baru lagi. Seperti yang tadi saya kasih tahu teman-teman, saya pengen bikin video ini dari tahun 2009, dari tahun 2010. Sekitar tahun-tahun segitulah pertama kali saya merintis kerjaan kopi ini, kepengen bikin video seperti ini, sudah ada passion. Memang ini salah satu hobi ya, saya kepingin punya tuh kayak koleksi, tapi koleksi digital. Jadi koleksi video sendiri, dimana saya pengen ngobrol-ngobrol, mencurahkan isi hati yang saya merasa terhibur kalau bisa menemukan video ini di masa depan gitu loh. Ya begitulah, tapi dengan adanya berbagai macam dalih dan alasan, akhirnya saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak melakukan syuting untuk melakukan hal-hal seperti ini, tidak memproduksi video-video yang seperti saya impikan, begitu loh. Ternyata kuncinya untuk mengontrol isi hati yang penuh alasan ini hanya dengan satu kata, gampang. Satu kata itu adalah kita rubah kata-kata tapi menjadi kata justru. Gampang kan? Jadi misalnya contoh nih, tapi kan sekarang bisnis lagi sepi. Kalau kita bikin konten sekarang nanti mukamu bad mood, nanti suasana hatimu jelek.
nanti orang yang lihat videomu bad mood, segala macam kayak gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kata tapi itu kita rubah menjadi kata justru, nah justru sekarang bisnis lagi sepi, produksi lagi tidak banyak, tentunya saya punya waktu luang banyak. Kalau punya waktu luang banyak, kenapa tidak dimanfaatkan untuk menyalurkan sesuatu yang positif seperti ini? Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, tadi saya punya alasan apa lagi? Oh, saya punya alasan bodoh. Alasan bodoh, alasan gimbal, alasan gondrong. Ya kan, oh tapi kan rambutku lagi jelek. Ya ini sekali lagi ya, ini perbincangan dalam hati ya. Saya bukan ngobrol sama orang lain ya. Tapi kan saya kan sekarang rambutmu lagi jelek, nanti nggak maksimal, videomu nanti jelek loh, nggak kelihatan kece, rambutmu kayak nggak terawat lah segala macam. Lah. Jadi setelah saya rubah kata tapinya menjadi kata justru, akan berubah jadi seperti ini. Justru saya kira rambutku gimbal, salon langganannya saya tutup. Dengan saya bikin video ini, saya upload, siapa tahu ada salon yang bisa motong di rumah. Syukur-syukur kalau dia mau endorse ya toh. Jadi inilah cara termudah untuk kalian bisa mengalahkan semua dalih dan alasan yang ada dalam diri kalian yang menghambat kalian untuk memproduksi sesuatu yang positif. Entah itu hobi, entah itu kalian pengen punya usaha baru, semua kata-kata tapi kalian ganti kata justru, dan semoga kalian bisa untuk mengalahkan semua alasan-alasan negatif kalian. Oke, sekian video pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Satu, dua, tiga, roll and action. Tadi kan mau ngomong apa aku? Jadi ketika saya dulu pertama kali merintis usaha kopi, misalnya saya sudah kepengen untuk sekilas info.